anak-anak, apa kabar? Pastinya kabarnya luar biasa kan? Nah, pada kesempatan kali ini Pak Lili mau mengajak kalian untuk belajar bersama. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Pak Lili pimpin. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami sehingga kami bisa belajar bersama kembali. Ya Tuhan, kami mohon semoga materi-materi yang kami pelajari dengan mudah kami pahami dan terima. Semua doa ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Pak Lili tidak langsung memulai materi pelajaran kali ini, tetapi Pak Lili mau sedikit mengulas bagaimana materi pelajaran sebelumnya yang pernah kita pelajari bersama. Nah, pada materi sebelumnya kita pernah belajar PPKN tentang menjaga agar orang-orang memiliki sikap bertanggung jawab. Orang-orang yang bisa memiliki sikap tanggung jawab itu bisa dengan contoh, misalnya anak-anak ketika di rumah ada tugas atau ada PR itu bisa langsung dikerjakan, langsung tertib, disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, selain itu ketika ada pekerjaan di rumah, orang tua ada pekerjaan di rumah, nah itu juga bisa membantu, tidak ada alasan-alasan lain. Kemudian mendahulukan kebersamaan, kepentingan kebersamaan daripada kepentingan pribadi. Selain itu juga menghormati hak-hak orang lain. Nah, itu termasuk sikap-sikap orang memiliki sikap bertanggung jawab. Nah, sekarang Pak Lili mau mengajak kalian untuk belajar bersama. Nah, tapi kira-kira pelajarannya apa ya? Materinya apa ya? Nah, materi pada pelajaran kali ini Pak Lili mau mengajarkan tentang 3 hal atau 3 mata pelajaran. Yang pertama IPA, yang kedua Bahasa Indonesia, yang ketiga IPS. Nah, sekarang yang IPS itu nanti kita mau belajar materi tentang mengidentifikasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, terus yang bahasa Indonesia itu nanti kita mau belajar untuk mengidentifikasi informasi penting dari peristiwa-peristiwa atau kejadian dalam menarasi sejarah dengan kata atau kosakata baku. Terus yang IPA nanti kita mau belajar membedakan sifat-sifat wujud benda padat, cair, dan gas. Itu materinya. Terus tujuannya apa ya kira-kira? Tujuan dari pelajaran kali ini, nah tujuannya yang pertama untuk yang IPS itu diharapkan anak-anak nanti bisa mengidentifikasi kedatangan bangsa Eropa atau bangsa Barat ke Indonesia. Nah, itu yang IPS. Yang bahasa Indonesia nanti diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa atau kejadian penting dengan menggunakan kosakata baku ke dalam narasi sejarah atau cerita. Terus kemudian yang IPA nanti diharapkan anak-anak dapat membedakan sifat-sifat wujud benda padat, cair, dan gas. Nah, itu materi dan tujuan pembelajaran kali ini. Sudah siap belajar? Nah, pada
Kali ini Pak Lilik mau mengawali sebuah cerita. Ceritanya begini. Pada abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Barat itu datang ke negara-negara timur, terutama Indonesia. Nah, mereka datang ke Indonesia membawa misi. Nah, misi itu namanya 3G. G yang pertama itu glory, yang artinya kejayaan. Yang G kedua itu gold, artinya kekayaan. Terus yang ketiga itu gospel, artinya menyebarkan Injil atau menyebarkan agama. Nah, selain itu, negara-negara Eropa datang ke Indonesia itu dengan alasan untuk mencari rempah-rempah. Nah, udah tahu ya, karena Indonesia itu kaya dengan rempah-rempah, makanya bangsa Eropa itu memiliki minat atau memiliki keinginan untuk datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Pada tahun 1512, bangsa Portugis itu pertama kali mendarat di Maluku. Mulanya, Portugis itu datang ke Maluku untuk berdagang rempah-rempah. Pada saat itu, disambut baik oleh kerajaan Ternate. Tetapi, lama-kelamaan Portugis itu ingin menguasai kegiatan ekonomi yang ada di Maluku. Nah, pada tahun 1522, Portugis itu ingin mendirikan benteng. Benteng itu bertujuan untuk menghindari serangan dari Spanyol yang bekerja sama oleh kerajaan Ternate. Itu cerita singkat dari. Kemudian pada tahun 1596 datanglah kembali bangsa barat yaitu Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada saat itu Belanda mendarat pertama kali di Banten. Kemudian pada tahun 1598 Belanda datang kembali ke Banten dengan tujuan ingin berdagang. Tetapi tujuan itu lama-kelamaan berubah ingin menguasai perdagangan Belanda. Nah, pada tahun 1602 Belanda membentuk organisasi yang namanya VOC yang dipimpin oleh J.P. Kuhn. Nah, VOC ini bertujuan untuk memonopoli perdagangan yang ada di Banten. Itu tadi beberapa cerita sejarah mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, itu tadi mengenai cerita narasi. Nah, sekarang Pak Lilik mau menunjukkan beberapa benda, mulai dari benda air ini. Kira-kira siapa yang tahu air ini termasuk wujud benda padat, cair, atau gas? Nah, air ini termasuk benda cair. Kira-kira benda cair itu ciri-cirinya apa ya? Nah, yang pertama, benda cair itu memiliki ciri bentuk yang berubah-ubah atau bentuk sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Terus kemudian benda cair itu memiliki ciri mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, itu ciri-ciri mengenai benda cair. Nah, kemudian ini ada benda pemotong kuku. Kira-kira benda ini termasuk wujud benda padat, cair, atau gas ya? Nah, ini termasuk benda padat. Kira-kira benda padat itu ciri-cirinya apa ya? Nah, benda padat itu ciri-cirinya memiliki bentuk yang tetap, jadi tidak bisa berubah-ubah, tidak seperti benda cair. Nah, kemudian zatnya
zat penyusunnya itu sangat rapat. Nah, itu ciri-ciri dari benda padat atau wujud benda padat. Nah, kemudian ini ada benda kantong plastik. Nah, ini mau Pali apain nih kira-kira? Nah, ini coba Pali tiup. Coba anak-anak perhatikan terus apa yang terjadi. Pali tiup dulu ya, sebentar ya. Nah, ini kantong plastik yang sudah Pali tiup. Nah, ini ada perbedaan ya, tadi kempes atau tidak seperti ini. Nah, sekarang Pali tiup kemudian ada sedikit menggelembung. Nah, menggelembung. Nah, ini artinya kantong plastik ini memiliki gas dari tiupan oksigen yang Pak Lili masukkan ke dalam kantong plastik ini, sehingga kantong plastik ini bisa menggelembung. Nah, sekarang Pak Lili tanya, kira-kira ciri-ciri gas itu apa ya? Ciri-ciri gas itu apa? Setelah anak-anak melihat benda ini, ciri-ciri gas atau ciri-ciri benda gas itu memiliki bentuk yang berubah-ubah. Memiliki bentuk yang berubah-ubah. Seperti ini. Tadi kantong plastik kempes, terus kemudian Pak Lili tiup menggunakan oksigennya Pak Lili, kemudian masuk ke kantong plastik ini. Nah, bentuknya seperti ini. Tetapi nanti kalau Pak Lili meniup dengan balon dengan berbentuknya macam-macam, ada yang bentuknya hewan, nah nanti bentuknya juga seperti hewan ketika Pak Lili tiup. Nah, ini jadi ciri-ciri benda gas itu bentuknya itu berubah-ubah. Nah, kemudian ciri-ciri benda gas yang lain itu mengisi seluruh ruang yang ditempati. Nah, ini seperti ini ya. Jadi mengisi seluruh ruang yang ditempati. Nah, itu beberapa ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Nah, itu tadi beberapa materi-materi yang Pali ajarkan ke anak-anak. Nah, kira-kira kesimpulannya apa ya? Nah, kesimpulan pada pelajaran atau materi pembelajaran kali ini, kita bisa mengetahui sejarah kedatangan bangsa Eropa atau bangsa Barat ke Indonesia dengan cerita-cerita narasi atau cerita-cerita masa lampau atau masa lalu. Kemudian kita juga bisa belajar mengenai sifat-sifat atau ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Anak-anak pasti senang kan mengikuti pelajaran kali ini. Nah, semoga pelajaran kali ini sungguh bermanfaat, sungguh bisa diingat terus, dipelajari terus, sehingga nanti ketika pelajaran berikutnya bisa diulangi, bisa dipelajari kembali dengan baik. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kali ini, Pak Lili mau mengajak kalian untuk berdoa. Sebelumnya, mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah membimbing dan menemani kami dalam belajar. Ya Tuhan, semoga materi-materi yang kami pelajari kali ini sungguh berguna dan dapat kami terima dengan baik. Semua doa ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Terima kasih kepada anak-anak sudah mengikuti pelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.